Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sari Octavia, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMK Negeri 1 Katibu, Lampung Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi antara modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, tentunya yang pertama kita harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, profil belajar murid. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat adalah berbicara dengan guru murid sebelumnya. Selanjutnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Berikut adalah strategi diferensiasi pembelajaran. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan variasi dalam cara siswa belajar atau memproses informasi. Diferensiasi produk adalah diferensiasi ini bukti yang menunjukkan murid telah memahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi. Selanjutnya, adakah terkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentu saja ada keterkaitan. Untuk modul 1.1 dan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 dan modul 2.1, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai seorang guru penggerak. Pada modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid.
Nah, yang terakhir adalah keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.